Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Al-qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal mukhtar sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, apalagi di bulan suci ini, berkahnya kita harapkan, kita sangat dambakan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, adalah fitrah bagi manusia untuk menata hidupnya, mendambakan hidup yang sukses, yang tiada hambatan. Kalau perlu, tahapan-tahapan hidupnya itu selalu sukses, bahkan berantai. Diawali dari sukses kecil, naik sukses menengah, naik lagi, ibaratnya orang sekolah, naik sampai mendapatkan ijazah misalnya. Hidup kita begitu, dan itu fitrah. Ini juga membuat kita berupaya agar bisa mendapatkan kesuksesan lagi. Tapi tidak selalu begitu. Ada suksesnya, ada kondusifnya, tapi kadangkala juga tahapan-tahapan hidup kita itu ada sesuatu yang menimpa, yang kita tidak inginkan. Sesuatu yang kita minta lindungkan kepada Allah agar dijauhkan, tapi tetap menimpa. Oleh karenanya, karena itu adalah maha mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita diajarkan oleh agama mengenal dengan istilah sabar. Nah, pagi hari ini kita mencoba mau meraih pahala atau hikmah, nilai baik di balik musibah misalnya, di balik ujian yang menimpa kita itu. Tapi izin pemirsa sekalian, saya sampaikan dulu bahwa sabar itu ada 3 macam. Ini sangat populer bagi kita. Tiga-tiganya tidak mudah. Dia butuh perjuangan. Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Itu satu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah, sesuatu yang kita tidak inginkan itu. Izin pemirsa sekalian, sabar dalam melaksanakan ketaatan, apapun perintah Allah itu, kalau kita tidak sabar melaksanakannya, maka tidak akan dilaksanakan dengan baik. Pertama, boleh jadi ikhlasnya. Kemudian syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.
kalau kita tidak sabar. Maka dia hanya akan bisa diselesaikan dengan baik kalau sabar dalam taat. Sabar yang kedua adalah meninggalkan larangan. Kadangkala sesuatu yang diinginkan oleh syahwat manusia, dan inilah yang mau diminimalkan sehingga kita disyariatkan berpuasa oleh Allah, itu terlalu begitu kuat. Nah, meninggalkan maksiat itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau bukan kita punya modal kekuatan yang namanya sabar. Nah, sabar yang ketiga adalah sabar memang seperti yang diajarkan dalam surah Al-Baqarah, yakni kesabaran dalam menerima musibah. Apa itu musibah, pemirsa sekalian? Musibah adalah dari kata dasarnya asaba yusibu isabatan fahuwa musibun, yakni segala sesuatu yang menimpa kita padahal hal itu kita tidak inginkan, tapi menimpa juga. Ini berpotensi kalau bukan karena kesabaran kita tidak menerimanya, bahkan boleh jadi mencak-mencak, marah-marah, bahkan pada tingkat yang paling parah menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah tidak menyayangi hambanya, menzalimi hambanya. Padahal ini adalah, kalau itu sudah kemauan Allah, itu ada kemuliaan di baliknya dan itu ada pahala bagi kita. Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi salah satu bukti maha penyayangnya Allah, sampai hal-hal yang tidak kita ridhoi pun, yang kita sakit di dalamnya, menyakitkan hati kita, taruhlah misalnya kehilangan sesuatu, itu kalau itu kita terima sebagai kehendaknya Allah, itu malah ada nilai baik di baliknya. Ini orang bilang hikmah. Ayo mari kita buka mata ya, berdasarkan dalil-dalilnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa itu sabar? Allah tafsirkan, Allah jelaskan. Ini namanya ayat menjelaskan ayat. Jadi gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah. Yang sabar itu adalah apabila ditimpa musibah. Qalu, ia langsung berkata, pakai kata langsung, tidak berselang lama. Dia berkata, inna lillahi, oh iya, kalau ini barang saya yang hilang, itu milik Allah. Kalau kerabat kita yang diambil oleh Allah, milik Allah. Jangan barang, jangan kerabat, saya pun milik Allah. Adakah yang bisa menahan kalau Allah mau mengambil miliknya? Pastilah tidak ada. Taruhlah misalnya kematian. Saya mohon maaf pemirsa sekalian,
agak emosional menjelaskan ini. Saya baru-baru pas seminggu yang lalu, kemanakan saya yang sudah selesai KKN, sudah masuk judulnya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Baru seminggu sebelum Ramadan ini, dipanggil oleh Allah. Luka rasanya. Anaknya taat, anaknya baik. Saya sakit. Keluarga kehilangan. Tapi jelekkah itu? Kalau dibuka Al-Quran, sama sekali bukan jelek. Sesayang-sayangnya kita kepada keluarga, kemanakan misalnya, apalagi kalau barang yang masih bisa dicari gantinya, itu Allah lebih sayang. Jadi Allah sayang yang hilang itu, Allah panggil, misalnya maaf kalau ilustrasi ini yang saya ambil, itu dipanggil oleh Allah dalam keadaan belajar. Dipanggil Allah. Ada jaminan Allah bahwa orang yang dipanggilnya dalam keadaan menuntut ilmu itu mendapatkan syahidul akhirah. Dia memang tidak syahid dunia, tapi dia syahidul akhirah. Itu sudah nilai baik. Yang bisa mendatangkan pemikiran atau kesadaran seperti ini adalah kesabaran. Jadi betapa hebatnya itu kekuatan sabar. Nah, Allah memanggilnya misalnya, kalau ilustrasi yang kita ambil, kita juga mendapatkan pahala di dalamnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Sesungguhnya saya juga milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya saja pemirsa sekalian, menerima musibah seperti ini, saya katakan di awal tadi, jangan lama jaraknya. Sebab ada prinsip dalam kitab klasik kita dijelaskan seperti ini. As-sabru, sabar yang diterima itu, yang dimaksud sabar itu dan mendapatkan pahala adalah indas sadamatil ula. Pada saat awal kita ditimpa musibah. Jangan lama. Misalnya hilang harta benda kita, atau hilang kerabat kita, kemanakan misalnya, izin kalau saya teringat tadi, agak sedih juga saya. Hilang itu, jangan lama meraung-raung, jangan lama tidak bisa menerima kenyataan itu. Langsung saja kembali, inna lillahi, saya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Saya ulangi ini prinsipnya. Sabar yang mendapatkan pahala itu adalah as-sabru indas sadamatil ula. Jangan lebih dari sehari. Apalagi kalau sudah terlalu lama kita mengumpat, lama meraung-raung, menangisnya tidak tahan-tahan. Itu jangan, karena itu menjadi tidak jauh dari pahala itu. Kalau jauh dari pahala, maka sia-sia. 2-0 jadinya kita. Apanya 2-0? Kesempatan mendapatkan pahala yang besar yang digembirakan oleh Allah kita tidak dapat. Yang kedua, ya hilang itu barang, tidak ada nilai tidak ada investasi yang bisa kita nikmati di hari berikutnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesadaran untuk mendapatkan sebuah kekuatan dari sabar ini, dari pahala ini, di dunia juga kita dapatkan. Apanya yang didapatkan di dunia? Banyak yang mengartikan ayat tadi, wabasyiris sabirin itu gembirakan orang-orang yang sabar, akan ada pahalanya yang istimewa di akhirat kelak. Iya, di sana hakikatnya balasan. Tapi menurut saya, orang sabar yang punya kekuatan kesabaran di dunia ini, dia juga sudah dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Terlalu besar pemirsa sekalian. Sangat besar. Dampaknya adalah, orang kalau sabar, dia lebih cepat mengambil sikap menolong bagi sesama. Lebih menolong keluarga. Dia lebih bisa menyabarkan yang lain.
Sehingga hal-hal yang lebih positif, lebih konstruktif menghadapi musibah itu bisa lahir dari orang yang sabar. Bolehlah ya 10 orang kena musibah. Boleh 9 kena musibah itu semuanya lama baru bisa move on. Tapi harus ada di antaranya yang cepat bisa menyadarkan yang lain, sehingga langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang baik di dunia ini untuk meminimalkan bertambahnya musibah itu lebih cepat. Begitu kuatnya sabar, dan itulah pahala yang Allah siapkan di kita. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Biasanya begini, kalau ada kejadian di masyarakat, sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Boleh ya, ini kita menghadapi musim kemarau. Ada kebakaran misalnya, semua pasti panik. Tapi kalau 10-10-nya orang panik yang ada di situ, maka hanya penyesalan di akhir yang bisa kita dapatkan. Penderitaan dan kerugian jauh lebih banyak. Tapi kalau ada orang yang cepat langsung begitu, wabasyiris sabirin, orang-orang yang sabar itu gembirakan, langsung cepat bisa menerima, maka makin cepat kita terapkan as-sabru inda sadmatil ula tadi, makin cepat maka makin bisa menolong. Apa maknanya? Di sebuah lingkungan asal ada satu bisa menjadi tokoh masyarakat, bisa bersabar menerima kenyataan itu, maka ia bisa menolong tetangga-tetangganya jauh dari kebakaran yang berkelanjutan, yang begitu cepat. Jadi bukan hanya pahala atau nilai positif di akhirat kelak yang balasannya oleh Allah kenikmatan, pahala besar yang disiapkan oleh Allah bukan hanya di akhirat yang kita sebut dengan pahala, tapi di dunia ini besar manfaatnya, besar dampaknya apabila kita bisa melakukannya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya ada senantiasa bagus kalau kita jadikan tazkirah seperti ini, karena kita tidak tahu siapa yang paling bisa menerapkan kesabaran pada dirinya. Mungkin dia harus mendengar dulu wejangan dari sesamanya. Itulah sebabnya kita jadikan tazkirah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai hamba Allah yang mau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pikiran ideal kita itu mau di dunia ini sukses, di akhirat juga sukses. Itu juga mungkin terjadi. Jauh dari musibah, tapi kuat beribadah, itu juga mulia. Tapi cara Allah memuliakan hambanya, apalagi kalau di antara kita sedikit amalnya, kualitas ibadahnya kurang khusyuk, masih banyak khilaf-khilaf duniawi kita, maka salah satu yang bisa memuliakan itu adalah sabar dalam menghadapi kalau kena musibah. Izin pemirsa sekalian untuk lebih menambah kekuatan kita untuk bersabar ya. Ada ayat begini, saya bacakan dalam surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannal ladzina sabaru
kami akan membalas orang-orang yang sabar itu bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih besar daripada yang ia amalkan itu. Maksudnya begini pemirsa sekalian, taruhlah misalnya kita beribadah di Ramadan ini, sahur disunnahkan oleh agama. Ini contoh, kita disuruh sahur pada saat tidak lapar. Tapi ini agama menganjurkan, itu ibadah sunnah. Maka kita tetap melaksanakan dengan baik. Maka kita tidak hanya mendapatkan energi pada siang hari beraktivitas, tapi juga pahala di sisi Allah. Kapan bisa diamalkan ini? Karena kita tahu ini adalah sunnahnya agama, ini syariat agama, maka kita amalkan dengan baik. Ini hanya bisa dilakukan karena kesabaran, maka akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya pahala dunianya ya energi di siang hari. Bukan menyesal kenapa tadi malam saya malas sekali bangun sahur, kira-kira begitu. Yang kedua pemirsa sekalian, saya lanjutkan ayatnya pada surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, wahai Muhammad, jelaskan ke umatmu, jelaskan ke hamba-hamba saya, ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum, kepada hamba-hambaku yang beriman itu, bertakwalah kepada Tuhanmu, lilladzina ahsanu, kepada orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, kebajikan di dunia, fi hadhihi dunya hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan dunia. Saya sudah contohkan tadi, tidak hanya berharap pahala akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, jangan lupa tanahnya Allah, buminya Allah itu sangat luas. Maksudnya di sini pemirsa sekalian, kalau seseorang terpaksa meninggalkan sebuah daerah, taruhlah misalnya kebijakan pemerintah tidak lagi mengizinkan daerah yang sering kena gempa, sering kena musibah. Kita masih mau di situ pada saat gempanya reda, tapi rutin sekian tahun kena lagi, sekian tahun kena lagi. Ribuan masyarakat. Pemerintah mengambil kebijakan, tinggalkan. Jangan bersedih, pemerintah harus melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Tapi juga kita meninggalkan itu sebagai upaya yang baik. Jangan lupa, jangan pikiran kerdil. Bumi Allah itu terlalu luas. Selanjutnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahalanya, ganjarannya bagi orang-orang yang sabar, yang meninggalkan ardullahi wasi'ah itu dengan contoh yang tadi. Atau kalau mau contoh yang lain, ada tempat yang maksiatnya sudah ampun, tokoh masyarakat menghentikan itu. Tidak berhenti-berhenti. Dia disebut sebagai kampung narkoba misalnya, kampung kriminal misalnya, kampung durhaka misal. Maaf ini kalau kita contohkan begitu, karena teksnya ayat ini begini, meninggalkan sebuah daerah atau kita berhijrah, maka kalau itu dilakukan mungkin meninggalkan harta benda kita, bahkan boleh jadi rumah kita tinggalkan dan kerjaan kita yang baik di situ. Tapi kalau demi kebutuhan syariatnya Allah, wa ardullahi wasi'ah, maka Allah akan membalas pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya Allah mencukupkan membalas kepada orang-orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya bighairi hisab, tidak terhingga. Mungkin kita mengira sekedar cukup penderitaan itu pada saat meninggalkan daerah atau meninggalkan kampung karena mau belajar. Mungkin sekedar itu. Allah menjamin bukan sekedar itu. Ilustrasi ringan pemirsa sekalian. Orang yang rela meninggalkan kampungnya untuk pergi belajar, menjadi santri di daerah jauh dari ibunya, ibu dan bapaknya.
taruhlah misalnya pergi ke luar negeri, Mesir, Makkah, atau negara yang terpelajar, pahala terbaiknya di dunia, kejayaan masa depan, pahala di akhiratnya jauh lebih. Oleh karenanya, mari kita jadikan di bulan suci Ramadan ini menanamkan kesabaran yang diajarkan, sabar berbuat amal di tengah lemahnya fisik, di tengah energi kita kurang, agar kita bisa punya kesabaran yang lebih. Misalnya kalau kita keluar dari Ramadan insya Allah nantinya. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian, agama mengajarkan tentang kesabaran ini agar hamba-hambanya tidak picik, agar umat Rasulullah SAW itu lapang dada pada setiap kali menerima musibah. Karena musibah itu memang pikiran pendek kita tidak baik, tidak kita ridhoi, tetapi Allah jauh lebih tahu, jauh lebih faham apa yang terbaik bagi hambanya. Kalau saya mencontohkan tadi kehilangan keluarga, sesungguhnya Allah jauh lebih menyayangi keluarga kita itu dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan penuh kesadaran dan lapanglah dada kita, tetap mendoakan yang terbaik kepada keluarga yang hilang misalnya, yang dipanggil oleh Allah misalnya, tapi juga ada pahalanya bagi kita. Sekali lagi, ternyata sabar dalam kehidupan manusia menjadi penolong yang utama untuk meraih kebaikan-kebaikan di dunia ini, lebih-lebih pahala di akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.